dari kemarin ada yang nge-DM aku, kok Bubu nggak ada live dari hari Senin. Iya, baru mulai hari ini karena Tikanya baru bisa hari ini, Saski juga baru mulai hari ini. Malam ini kita bareng-bareng sama Tika dan excited banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini yang mungkin di 3 generasi yang belum follow Tika Tikasha ya kan ya kalau misalnya di IG ya. Tikasha. Betul. Tika tuh sebenarnya dikenalnya selain sebagai influencer, Tika tuh dokter juga bukan sih, Tik? Yes, tapi betul. Tika tidak praktek ya kata-kata ya. Jadi saat ini lagi cerita dikit sih. Oke. Aku menyapa dulu kali ya, biar kenalan juga nih sama keluarga dari 3 generasi ini. Salam kenal semuanya, assalamualaikum. Aku Tikasha. Aku ibu dari 1 orang anak laki-laki berusia 3,5 tahun. Aku juga seorang dokter umum. Sebelumnya sempat praktek di IGD, tapi setelah punya anak vakum dulu, dan insya Allah doakan soon akan kembali praktek. Karena kemarin tuh udah selama kosong itu pastinya tetap ikutan berbagai seminar, berbagai training dan segala macam. Tapi memang pengen fokus dulu ngurus anak, ngurus keluarga. Dan sekarang ketika anak udah mulai gede, insya Allah akan soon kembali praktek lagi gitu. Jadi teman-teman malam ini tuh pembahasan kita persiapan sekolah anak. Dengerin Tika dulu gimana? Oke. Kalau aku mungkin sharing aja ya. Jadi kalau misalnya anakku nih Zidan 3 tahun 8 bulan usianya, jadi sekarang lagi nursery class, nursery school. Jadi memang awal pertimbangan aku itu satu, aku lihat juga karakter dari anakku sendiri seperti apa. Jadi dia ini tipikalnya karena memang aku udah sekolahin dari baby class, gym class dari usia 6 bulan tuh dia udah ikut aku masukin kelas. Jadi satu, nggak takut nih ketika mau ketemu orang baru atau misalnya ketemu teman baru. Beda ya, bukan bersosialisasi dengan baik. Kadang kalau misalnya untuk sharing atau apa masih susah. Cuman maksudnya untuk bertemu, memulai sesuatu yang baru tuh dia nggak takut. Nah jadi di usianya waktu yang kemarin tuh aku mikir oke, dia udah siap untuk sekolah. Kedua, aku lihat karakternya itu dia tipikalnya memang untuk belajar lebih semangat ketika ada kompetitornya gitu. Jadi ketika misalnya ada yang ketika situasinya itu jadi ada pesaing, ada apa, dia justru makin semangat, Mbak. Tipikal kayak gitu. Kan ada juga ya karakter anak tuh yang santai, yang malah sukanya main sama semuanya. Itu juga perlu banget kita perhatikan karakter anak kita. Nah ketika aku tahu Zidan ini justru semakin ada temennya untuk belajar bareng, dia malah makin semangat nih untuk sekolah. Itu juga aku perhatiin nih. Jadi disesuaikan lagi nanti dengan kurikulum sekolahnya. Karena kan nanti ada yang memang bebas aja, ada yang memang lebih ke karakternya, ada yang lebih tentang emosionalnya segala macam ya. Aku pikir salah satunya harus dari segi mungkin yang akademisnya juga bagus, terus guru-gurunya juga mengajarnya juga enak, itu aku perhatikan banget. Kedua, Zidan juga tipikal anaknya benar sama juga sama Bubu, mungkin gak bisa diam, jadi nggak betah fokus lama gitu. Dan usianya juga mungkin memang belum bisa fokus lama ya, tapi dia suka gerak. Dia tuh kalau lagi belajar nggak bisa duduk anteng, jadi bisa sambil tiduran, bisa sambil posisinya tuh udah aneh-aneh banget gitu, tapi justru itu bisa masuk gitu ya. Jadi aku lihat juga kondisi yang lingkungan sekolahnya enak, yang misalnya memang gak rutin hanya di dalam kelas aja gitu. Terus selain itu pertimbanganku adalah jarak pastinya, karena masih nursery, jadi aku mikir mood anak tuh penting banget kita bangun untuk sekolah ya. Kalau misalnya keburu jauh, menurut aku moodnya nanti keburu gak enak atau apa, jadinya malah gak mau sekolah. Karena sekarang sekolahnya Zida tuh udah hybrid, ada offline dan ada online-nya. Jadi udah ngerasain yang awal-awal online dulu, tapi sekarang sudah mulai masuk nih, seminggu 3 kali offline, lalu diselang-seling dengan online-nya 2 kali. Nah selain itu yang aku pertimbangkan juga trial juga pastinya, tapi nggak sampai 17 sih. Mungkin kayak kalau di Bandung tuh aku cuma 3 sekolah, karena pertimbangan lainnya jarak dan segala macam itu juga aku pertimbangkan. Dan alhamdulillah cocoknya itu di sekolah yang memang dari kecil tuh kita udah sering masukin ke sana kelasnya gitu. Jadi mungkin misalnya juga udah kenal, udah tahu karakter Zidan kayak apa. Jadi kita lanjut, aku pilih sekolahnya di situ gitu. Oke. Anak kalau Tika benar-benar untuk benar-benar kebutuhannya anak gitu, dia ngelihat anaknya yang aktif, dia ngelihat ya pokoknya untuk semua kebutuhan anaknya gitu. Kalau buat Tika sendiri, kurikulum seperti apa yang Tika pilih sekarang untuk Zidan gitu? Mungkin aku lebih ke arah Cambridge yang seperti itu. Cambridge, oke. Nah tapi mungkin kan di sini pengen tahu juga sebenarnya apa sih ya, ini
mungkin karena ini kan dari persepsiku sebagai orang tua ya, maksudnya mungkin dari segi psikolognya nih, psikolog untuk anaknya tuh seperti apa nih psikologi anaknya. Sebenarnya kita harus apa aja yang kita perlu tahu dari anak sehingga kita bisa memilih kurikulum yang tepat gitu Mbak Sasti. Mumpung free. Ini kayak emang sekalian curhat ya. Kapan-kapan kita ketemu rame-rame ya. Iya harus. Iya. Jadi kalau ngomongin ya Mbak Uwi itu bahkan karena kan anaknya sekarang yang paling kecil aja udah gede ya. Jadi update tentang kurikulum tambahan yang baru-baru juga banyak aku ceritain sama Mbak Uwi. Kebetulan yang sama-sama mau dengerin salah satunya Mbak Uwi gitu kan. Dia udah tahu lah aku rebet juga nih masalah education. Yang cukup menarik sih Tik dan Mbak Uwi itu ini sih, ternyata tuh memang karyanya banyak banget sampai aku sendiri tuh lumayan bingung dan excited sekaligus sih. Jadi kadang kalau aku dengar hal baru itu aku coba liatin dulu, coba baca dulu websitenya tentang si kurikulum ini, atau misalnya aku coba kayak ngambil online class untuk tahu dia sebenarnya bahasnya apa gitu. Dan aku percaya bahwa setiap kurikulum itu punya tujuan yang baik gitu, tapi biasanya mereka punya goal yang berbeda-beda gitu. Biasanya sih kalau tadi Tika nanya, Tik panggil aku nama aja nggak apa-apa. Jadi kayaknya sih ini sih yang penting kita pertama ngelihat dulu, kita pelajari sih kurikulum itu isinya apa gitu. Kalau tadi dengar Tika ngomong lumayan kelihatan ya, kayaknya udah sempat digging deeper ke Cambridge sendiri itu seperti apa gitu kan. Sebetulnya Cambridge ini yang aku ketahui ya, bisa jadi so far dari penelitian atau risetku, dia memang produk kan. Jadi dia udah terstruktur gitu secara kayak kata Tika tadi udah rapi secara akademis gitu. Jadi kayak kontennya tuh apa, kayak dulu kita punya buku cetak segala macam, ujiannya per kapan gitu, itu tuh udah pada saat mereka besar tuh udah ada gitu. Jadi fokusnya tuh udah kelihatan dari awal untuk akademis tuh memang udah banyak dipupuk nih. Walaupun nanti deliverance-nya balik lagi ke tiap sekolah beda-beda. Ada yang pemahaman kata active learning, misalnya kata active learning di sekolah A dan sekolah B juga bisa jadi berbeda, tapi memang konten tuh bagian utama, yang konten pendidikan pelajaran tuh bagian yang Cambridge tuh cukup kasih banyak ya sepemahamanku. Kalau ada yang ahli Cambridge di sini boleh komen ya teman-teman. Terus jadi biasanya aku gitu sih. Jadi aku dengar misalnya ada IB yang aku sekarang dengar ya, atau aku udah pelajari cukup lumayan banyak, karena kebetulan aku juga ada punya sekolah basisnya IB gitu. Jadi ada IB, Cambridge, ada yang bukan kurikul ya, Reggio Emilia Inspired, terus ada Waldorf, di Bandung ada Waldorf juga ya aku tahu. Terus kayak ada IEYC, aku lupa kepanjangan, International Early Years apa gitu. Nah itu terus ada juga apalagi ya Mbak Uwi yang ya nasional Montessori gitu kan. Jadi ada beberapa banget gitu, dan masing-masing tuh ada titik beratnya gitu. Misalnya pemahamanku kalau Montessori practical life tuh jadi sesuatu yang sangat diperhatikan gitu, harmoni, terus gimana anaknya seimbang dan ngikutin banget nih anaknya kemampuannya di mana gitu. Kalau tadi kan Tika itu ada gradingnya ya, jadi dia ada kayak rata-rata pada di mana, ini anak sekarang dia di posisinya seperti apa gitu. Reggio Inspired benar-benar eksploratif banget, ngikutin anaknya maunya apa. Kita belajar dari situ. Di Indonesia ada beberapa sih, di Jakarta paling nggak aku nemu beberapa gitu. Memang dia cukup sulit, gurunya kayaknya harus ngerti banget karena bener-bener ngikut banget tuh Mbak Uwi anaknya. Dia lagi mau ngapain yang benar gitu ya, terus kita masuk dari situ gitu, dan lebih ke play base, jadi lebih ke mainnya. Kalau Montessori kan ada alat yang mereka udah punya nih aparatusnya, ngikut di situ kan. Nah kalau misalkan dan Montessori juga prahitung, pranulis, prabacanya tuh juga udah ada sederetan kegiatannya gitu, main-mainannya. Nah kalau misalnya kayak IB itu ada kayak profil IB-nya ya, Mbak Wi kan anaknya di IB kan, kayak terus lebih multidisiplin gitu, jadi interdisiplin ya mereka ngomongnya, kayak nggak ada satu subjek spesifik banget, tapi lebih ke ngelihat satu subjek tuh satu fenomena atau tema dari sekian bidang ilmu gitu. Jadi memang penekanannya berbeda, betul, integrated. Jadi balik lagi kita mau sebagai orang tua gitu, kurasa sih setiap anak paling nanti bedanya kan pada saat di sekolahnya itu gaya pengajarannya tuh yang diberikan tuh kayak apa gitu. Kalau misalnya dan kita sebagai orang tua selain karakter, tujuannya tuh mau gimana, kayak misalnya kalau kita pingin anak kita
let's say bisa mikir multi perspektif banget nih gitu dalam satu hal, ya mungkin satu kurikulum lebih cocok dibandingin kurikulum yang lain dengan maunya kita gitu. Karena kan tiap kurikulum itu sebenarnya stage pas mereka TK, SD, SMP, SMA tuh kalau kita ikutin satu itu kan udah ada rencananya gitu. Jadi kadang kalau pindah-pindah belum kelar nih di SD di build bener, udah pindah lagi ganti ke yang lain gitu. Jadi juga kita nggak bisa ngukur sejauh apa nih anak ini bertumbuh dari kurikulum yang kita maksud untuk anak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau punya anak begitu mungkin pas hamil kali ya, pas udah kayak program mau punya anak itu kayak nggak tahu, mungkin mesti diomongin kali ntar kalau kita punya anak mau kita didik mau value-nya gitu. Jadi mungkin mesti kayak gitu kali jadi orang tua. Jadi sebelum nyari sekolah lo pikirin dulu aja apa sih lo mau buat anak lo tuh apa sih sebenarnya, kayak aku gitu ya. Aku udah tahu mampu apa dari awal. Mungkin ya itu sebelum aku punya anak aku juga udah ada kayak kita udah ada impian gitu, kayak pinginnya yang Islam, sekolahnya yang Islam, terus sekolahnya yang internasional, pokoknya Inggrisnya bagus banget, terus nanti dia bisa compete secara global, gitu-gitu, pokoknya gitu dah gitu ya. Pokoknya kayak gitu-gitu. Terus sekolahnya nggak usah duduk manis gitu, sekolahnya boleh kayak dia boleh kemana-mana terserah deh gitu ya. Terus yang sekolah gitu, kamu apa anak kamu nih gitu ya. Gak apa-apa pokoknya udah pengen dia gitu. Nah terus tapi pokoknya goalnya aku juga udah ada, padahal belum hamil. Goalnya adalah aku pengen punya anak yang dia jadi beneran. Aku sama Tika cuma senyum, nggak apa-apa. Apa Mbak ini apa? Aku pingin punya anak yang kayak jadi lifelong learner aja gitu, kayak dia pingin belajar gitu. Maksudnya aku melihat orang tua aku melihat aku sendiri gitu, kayak pingin belajar aja gitu, pingin ada aja kayak baca apa gitu. Aku pingin anakku tuh juga kayak gitu. Ya nggak sih, maksudnya kayak gitulah gitu. Jadi menurut aku sebelum nyari sekolah sebagai orang tua decide dulu, maksudnya ya di luar tadi yang Tika jabarin semua, yang tadi Saski jabarin semua ya gitu, kayak kebutuhan anak apa dilihat segala, terus baru nanti milih kurikulumnya dari orang tua sih. Yang menurut aku yang paling penting, lo pingin value kayak apa sih, lo pingin ngebangun anak lo nih kayak apa sih. Kan seperti kalau orang-orang zaman dulu bilang itu kan bayi baru lahir itu kan lahirnya yang putih kayak buku kosong gitu, kita yang ngisi gitu kan gitu. Iya. Terima kasih banyak Tika. Salam buat Amir sama Zida. Terima kasih banyak. Sehat semua.